Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, malam ini kita bertemu kembali dalam majelis Harga Citra IPB angkatan 25, dalam mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Malam ini kita akan membahas lagi mengenai mengkaji bahasa Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 85 dan 86. Sebelum kita mulai, kita coba untuk berniat dahulu bahwa kita berniat untuk talabul ilmi. Semoga apa yang kita dapatkan ini mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar talabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai, seperti biasa, kita mulai dengan membaca Alhamdulillah, surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillah ilahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, kita langsung mulai untuk bahasan kali ini. Silakan Pak Ustadz Samsuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih Kang Cucu, jauh-jauh dari Samarinda. Alhamdulillah kita bisa bertemu setiap hari malam Kamis ya. Kita memanfaatkan Zoom ini betul-betul efektif menjadi kebaikan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Pada malam hari ini kita melanjutkan yang bahasan mengkaji bahasa Al-Quran. Jadi saya tidak menjelaskan, tidak memberi judul dengan tafsir Al-Quran ya, karena tafsir itu ya belum mufasir lah. Sayanya juga mufasir, jadi walaupun mencantumkan sebenarnya isinya adalah tafsir ya. Tafsir, tetapi lebih kita lebih menekankan kepada isinya dan terkait dengan bagaimana kita mengamalkan. Jadi bukan hanya mengkaji secara ilmiahnya, tetapi lebih banyak kita menggunakan atau memilih ayat-ayat yang terkait dengan amaliyah kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini bisa lebih bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi bagian dari hafalan gitu maksud saya. Jadi ayat-ayat yang dipilih menjadi juga ayat yang kita hafal secara tematik. Pada hari ini saya menyampaikan membahas melanjutkan surat An-Nisa. Kemudian yang saya pilih adalah surat An-Nisa ayat 85-86. Ayat 85-86 ini terkait dengan nafsiyah atau terkait dengan akhlak ya, dengan akhlak. Dan ini juga banyak keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-85, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu
ala kulli syai'in muqita. Ada man, dan man itu apa namanya, isim mausul lil akal, siapa saja. Ini lafadznya umum, siapa saja. Yashfa itu fi'il mudhari, karena ada man, dia disukun karena man ini menjazmkan fi'il. Jadi mannya ini sebagai syarat, barang siapa ya. Yashfa syafaatan, syafaatan, syafaatan itu syafaat ya, kita pernah membahas tentang syafaat, artinya pertolongan atau menolong atau memberikan pertolongan ya. Hasanatan sifat dari syafaatan. Jadi barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang hasanah, yang baik, atau barang siapa yang membantu dengan bantuan yang berupa kebaikan, ya, yakun lahu nasibun minna, maka baginya, bagi orang yang, bagi mannya tadi, bagi siapa saja yang melakukan itu, dia dapat nasibun minna, dapat bagian pahala dari kebaikan itu. Nanti kita bisa kita urai ya. Jadi ini syafaatan hasanatannya isimnya isim nakiro, artinya tidak terdefinisi ke apa, pertolongan seperti apa, dalam bidang apa. Jadi sifatnya umum. Dan man siapa saja mau laki-laki, perempuan. Apakah dia menolong itu dengan harta, apakah menolong dengan tenaga, apakah memberi bantuan dengan doa dan seterusnya. Jadi ini sifatnya umum. Syafaatan hasanat, yang penting itu pertolongan berupa kebaikan. Jadi kebaikannya sangat luas, apa saja. Dan siapa yang memberi pertolongan dengan suatu pertolongan yang baik atau dalam perbuatan yang baik, maka dia dapat pahala dari kebaikan tersebut. Misalnya orang sedang contoh misalnya yang sangat mudah, jadi orang sedang membangun masjid misalnya. Nah, kemudian kita bantu. Ya, kita dapat pahala dari apa yang kita keluarkan atau bantuan kita. Ya, walaupun mungkin yang banyak kerjanya orang lain, kita cuma bantu hanya uang saja misalnya. Yang mana yang kerjain orang lain. Atau dulu ya ketika turun ayat ini ada orang-orang yang tidak punya kecukupan harta, ya dia mau berangkat berjihad tapi nggak punya bekalnya, untuk bekal juga untuk keluarga yang ditinggalkannya. Nah, kemudian ada orang-orang kaya yang dia punya harta tapi dia tidak bisa berangkat gitu. Maka dia membantu dengan membiayai orang anak keluarga yang ditinggalkannya, dan membantu juga bekal para mujahid yang berangkat ke medan pertempuran, sementara dia tidak ikut ya misalnya, maka dia dapat kebaikan, dapat pahala dari orang yang dia bantu untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Jadi apalagi kalau dia sendiri berangkat, dan itu dibiasakan. Dan ayat ini juga salah satunya terkait dengan orang-orang yang tidak mampu membekali keluarga atau dirinya untuk berangkat jihad, dan kemudian dibantulah oleh orang-orang yang punya kelebihan harta sehingga mereka bisa menjalankan kewajiban berjihad, sehingga orang yang membantu dapat pahala jihadnya orang yang itu salah satu asbabun nuzulnya. Walaupun tentunya syafaatan hasanatan tidak hanya sekedar membantu berjihad. Sebaliknya, waman yashfa syafaatan sayyiatan, dan siapa saja yang memberi pertolongan atau bantuan untuk suatu perbuatan yang buruk, untuk suatu kejahatan, ya. Ini saya lagi ramai sekarang tentang tadi tembak menembak ya, tentang menembak menembak. Jadi ada juga yang ikut bantu ya dalam sebuah kejahatan, ya. Apakah dia sebagai informannya kejahatan, atau dia bahkan memberikan jalan atau menutup-nutupi keburukan dan seterusnya. Semua orang yang memberi bantuan untuk suatu keburukan, yakun lahu kiflun minha, maka dia akan dapat bagian
akan ikut memikul bagian dosanya. Disebut kiflun ya, kiflun itu dia memikul akibat ya dari perbuatan dosa itu, dari perbuatan maksiat itu atau perbuatan buruk itu. Dan dalam hal ini wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Jadi adalah Allah atas segala sesuatu muqita. Jadi maha kuasa untuk menetapkan, untuk menentukan atau untuk membalas. Itu ayat 85, nanti kita berai di slide berikut. Nah, kemudian ayat 86-nya wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kalian dihormati, huyyitum kalian dihormati bitahiyatin dengan suatu penghormatan. Tahiyat juga isimnya isim nakiro, ya tidak terdefinisi penghormatan seperti apa. Biasanya penghormatan berupa salam ya, yang banyak dibahas dalam kajian-kajian akhlak ya. Barang siapa dihormati dengan suatu penghormatan, fahayu bi ahsana minna, maka hendaklah membalas penghormatan itu dengan yang lebih baik. Jadi kalau kita dihormati, kita menghormati lebih dari yang dia lakukan. Ya, contohnya biasanya tentang mengucapkan salam. Auruduha, atau kita balas dengan yang sama, yang sepadan. Ya, sesuai dengan penghormatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Ya. Jadi jangan sebaliknya, ya, dihormati malah kita ngecek, misalnya menghina, nggak boleh. Nggak boleh. Itu akhlak yang jelek sekali. Jadi justru sebaliknya, kalau kita dihormati, maka yang lebih utama kita, penghormatan kita balik menghormati lebih. Tapi minimalnya sama dengan penghormatan yang kita terima, yang sepadan. Karena sungguhnya Allah atas segala sesuatu hasiban, semuanya Allah memperhitungkan. Jadi ada balasannya, ya. Jadi setiap kebaikan pasti Allah akan balas kebaikan itu. Nah, kata-kata tahiyah itu penghormatan juga karena sifatnya umum, maka bukan hanya sekedar ucapan salam ya, yang biasa dicontohkan, tapi semua penghormatan. Penghormatan yang kita terima dari siapapun, ya, dari siapapun dalam bentuk penghormatan apapun, maka hendaklah kita membalas penghormatan atau kebaikan orang itu minimal setara. Yang lebih utamanya melebihkan dari yang kita terima. Ini bagian dari karakter atau akhlak seorang muslim, seorang mukmin ketika dia bergaul, berinteraksi dengan orang lain. Nah, terkait dengan ayat yang pertama, ayat 85, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah menegaskan. Jadi dan berupa perintah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah. Jadi ta'awun itu fiil mudhari dalam bentuk wazan tafa'ala, resiprok, saling. Jadi saling. Jadi diperintahkan dia saling menolong, saling membantu. Untuk alal birri, untuk berbuat baik. Birri itu birru, untuk berbuat baik. Wat taqwa, dan dalam takwa, ketaatan pada Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, udwana pelanggaran atau permusuhan. Jangan kemudian membantu menolong dalam perbuatan dosa atau dalam permusuhan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya, sangat berat sanksinya. Jadi kalau kita saling menolong dalam keburukan dan dalam permusuhan, maka berat sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam taat kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Bahkan mungkin kita cuma membantu saja, ya,
yang melaksanakan yang capek orang lain, tapi kita dapat dengan bantuan kita, seseorang dapat berbuat baik, maka dia dapat pahala setara dengan kebaikan yang dibuat oleh orang yang menolong kita. Ya sama aja dengan sabda Rasul, siapa yang memberi makan, makan berbuka, siapa yang memberi buka atau menghidangkan makanan untuk berbuka seorang yang sedang berpuasa, maka dia dapat pahala puasa dari orang yang kita berikan untuk makanan untuk berbukanya. Jadi itulah Allah maha luas ya, pahalanya dan maha pemurah lagi maha penyayang. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan ada lu alal khairi kafailihi. Di hadis riwayat Muslim, orang yang menunjukkan kepada seseorang, kepada samanya, kepada kebaikan, al khair, kepada kebaikan apapun ya, maka ia seperti kafaili, seperti orang yang mengerjakannya. Jadi dapat pahala seperti orang mengerjakannya. Hanya memberi petunjuk saja atau kita ngajarin ya untuk sebuah kebaikan ya, atau mendorong orang untuk berbuat baik ya. Maka kita dapat pahala dari kebaikan orang seperti yang melaksanakannya. Jadi, luar biasa Allah Maha Pemurah. Atau dalam sebuah hadis ya eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a li akhi al-muslimi bi turhil ghaibi ustujiba lahu wa qala lahul maliku atau al-malaku walaka mislu dzalika fadzalika nasibu." Barang siapa yang mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa ada orang, tanpa diketahui orangnya, jadi di belakang orangnya, jadi bukan karena diminta, apalagi kalau diminta, ini nggak diminta, tapi kita ingat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kemudian kita doakan, bahkan disebut namanya, gitu. Namanya si Fulan sedang sakit, ya Allah, mudah-mudahan dia diberikan kesehatan, dia sedang berusaha, mudah-mudahan dibukakan pintu rizki baginya, dan seterusnya. Jadi kalau kita mendoakan kebaikan untuk seorang muslim, ya, saudara yang muslim, bidrohil gaib, ya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, itu akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian malaikat yang ada di sampingnya akan menimpali doanya dengan menyatakan walaka mislu dzalika, dan engkau pun akan memperoleh semacam itu pula. Itu bagiannya. Jadi engkau akan seperti itu. Jadi kalau kita mendoakan saudara-saudara kita supaya sehat, maka malaikat akan mendoakan engkau pun akan diberikan kesehatan. Kalau kita mendoakan sahabat-sahabat kita untuk dimudahkan rezeki, Allah akan, kemudian malaikat akan mendoakan ya, kita, mudah-mudahan engkau juga akan dimudahkan rezeki dan seterusnya. Sehingga luar biasa sesama muslim ini memang bukan hanya tolong menolong dalam bentuk fisik, dalam bentuk harta, tetapi bahkan dalam bentuk doa. Dan ini doa yang paling disukai oleh Allah, doa mendoakan sahabatnya, saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Dan semakin banyak kita mendoakan saudara kita, semakin banyak juga doa malaikat untuk kita gitu. Dan ingat yang doakan kita malaikat gitu. Dan insya Allah kalau malaikat jadi ijabah, lebih diijabah daripada doa manusia tentunya. Kemudian yang terkait dengan tadi wa idza huyitum bitahiyatin fahibi ahsan minha aw rudduha. Jadi ini biasanya contohnya adalah mengucapkan salam. Jadi ucapan salam. Jadi kalau kita di misalnya saudara kita, sahabat kita mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Itu lebih baik berarti. Kalau saudara kita mengucapkan hanya assalam saja, kita tambahan warahmatullah. Tapi kalau saudara kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak mesti harus seperti itu. Mestinya ya sama ya. Jadi lengkap itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya jangan sebaliknya, jangan waalaikumsalam. Jadi ngirit ya, malah kebalikannya. Jadi justru yang menjawabnya harus minimal sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa ini doa yang paling apa ya, yang paling diinginkan oleh setiap manusia. Karena manusia itu ingin hidupnya selamat, ingin hidupnya dalam pendapat rahmat atau kasih sayang Allah, dan ingin keberkahan, berkah dari Allah. Jadi sebenarnya dengan
ucapan salam ini semua yang diinginkan oleh seorang hamba itu kalau Allah kabulkan karena dengan keikhlasan mendoakannya, maka insya Allah hidup orang yang senantiasa didoakan oleh sahabat-sahabatnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hidupnya selamat, dunia akhirat. Kemudian Allah limpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan kemudian berkah. Hidupnya berkah. Jadi makanya kalau kita tulis di WA, jangan ASS, WRWB. Gitu. Harusnya ya tulislah kalau bukan dengan bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, tapi lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga itu sebagai doa. Ya. Dan jawabnya jangan hanya kum atau langkum, nggak ada maknanya. Jadi gunakan sebagaimana salam yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Artinya sangatlah bagus. Semoga keselamatan terlimpah untukmu dan juga rahmat Allah serta keberkahan terlimpah. Atau arti yang lebih bebasnya, semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan itu. Maka jawaban dari yang diucapkan salam itu waalaikumsalam. Jadi kalau diucapkan harus kedengaran mimnya ya, karena pakai alif lam tuh. Kalau assalamualaikum waalaikumsalam, alif lamnya nggak ada. Kecuali kalau tulisan gini ya. Jadi kalau diucapkan waalaikumsalam supaya alif lam samsiahnya nyambung di situ. Jadi mimnya pakai suku, pakai doma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kata salamun dengan assalamu beda. Kalau salamun selamatnya nggak jelas. Tapi assalamu maksudnya keselamatan dunia akhirat. Jadi menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahan terlimpah. Jadi ini salah contoh. Tetapi ingat ayat tadi bukan hanya terkait dengan salam. Dari semua penghormatan yang diberikan oleh saudara kita, maka kita balas minimal sama penghormatannya. Ya. Tapi lebih utama kalau lebih baik, ya. Lebih baik membalas kebaikan orang itu jauh harusnya lebih baik dari yang mereka lakukan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, salatun man jama'ahunna faqad jamal iman ing tasofu min nafsika wa badlus salami lil alami wal infaqu minal iktari. Ada tiga perkara apabila seseorang memiliki ketiga-tiganya, mengumpulkan ketiga sifat ini di dalam dirinya atau dia membiasakan tiga hal ini, maka dia sudah sempurna imannya. Ya. Apa saja yang penyempurna iman itu? Yang pertama, al-intisafu min nafsika. Dia bersikap adil pada dirinya. Maksudnya tidak menzalimi dirinya. Jadi kalau itu kewajiban, ya dia kerjakan. Karena orang tidak melakukan kewajiban itu menyiksa dirinya, menzalimi dirinya. Karena dia dapat siksa, dapat sanksi dirinya. Kalau itu misalnya haram, ya dia tinggalkan. Karena kalau dia mengerjakan yang haram, dia tidak bersifat adil untuk dirinya, untuk jiwanya. Ya nanti jiwanya akan dapat beban. Dia perlu berlaku zalim pada diri. Maka orang-orang yang adil pada dirinya adalah dia melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dia akan meninggalkan yang diharamkan. Jadi berusaha ketika dia melaksanakan kewajiban-kewajiban ainnya, maka dia telah bersikap adil pada dirinya. Kemudian mengucapkan salam pada setiap orang. Ya. Jadi ketika orang jadi badlus salami lil alami, maksudnya membiasakan dia mengucapkan salam. Disebutkan ini lil alam. Ya. Jadi lalu bagaimana kalau yang non muslim gitu ya? Jadi tidak dilarang kalau kita mengucapkan dengan bahasa yang misalnya selamat siang atau selamat nggak apa-apa. Tapi kalau kata assalam itu kan ada pakai alif lam, itu maksudnya untuk orang yang beriman saja. Makanya kalau kita menerima ucapan misalnya selamat siang, ya kita jawab selamat siang, nggak ada masalah. Ya. Tetapi jangan kemudian orang mengucapkan selamat siang kita kepada orang yang tidak beriman, ya kita mengatakan waalaikumsalam. Karena assalam ini khusus untuk calon penghuni surga. Jadi assalam ini pakai alif lam ya, itu ma'rifat, itu untuk orang yang beriman saja. Jadi kalau campur di situ sama non muslim kita niatkan
ucapan assalam untuk yang beriman. Diniatkan kita ya, bukan untuk orang yang tidak beriman, karena yang tidak beriman tidak ada keselamatan. Dan kemudian yang ketiga, berinfak ketika kondisi pas-pasan. Jadi dia susah tapi dia berupaya untuk berinfak. Itu karena kesempurnaan iman. Jadi bersikap adil untuk dirinya, mengucapkan salam kepada seluruh orang yang atau memberikan keselamatan, ucapan selamat kepada semua orang, dan berinfak meskipun dalam keadaan kondisi pas-pasan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda ketika ditanya ayul islami khairun, ya, para sahabat bertanya amalan apa yang paling baik dalam Islam. Rasulullah bersabda tut'imu ta'am. Yang pertama, memberi makan orang yang membutuhkan, ya, orang kelaparan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ya, jadi tetap mengucapkan salam ya. Jadi apalagi kalau itu tanda-tanda dia muslim gitu. Tapi kalau yang non muslim bisa kita berupa hormat, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya ya dia kafir dhimmi ya, bukan musuh. Beda kalau dengan musuh. Kalau dengan musuh ya tidak ada tidak ada salam atau tidak ada penghormatan kalau musuh. Tapi kalau kafir dhimmi dia tidak memusuhi ya, kemudian yang mengucapkan selamat pagi Pak, maka layaknya kita juga mengatakan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu ya. Gitu. Jadi hal yang sifatnya umum berarti penghormatan umum. Karena kalau selamat pagi dalam bahasa Indonesia itu ya seperti itu. Kalau assalamualaikum itu dicontohkan Rasul dan ya maksudnya adalah keselamatan dunia akhirat. Jadi lebih dalam dan itu khas menjadi bagian dari salamnya sesama muslim sama orang-orang beriman. Kemudian eh, assalam ini adalah kenapa tadi misalnya sifatnya spesifik kepada orang muslim saja, karena ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 23 bahwa ucapan salam itu adalah penghormatan kepada ahli surga. Jadi orang-orang yang masuk surga ya wadkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha biidzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhannya. Ya. Dan ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salam. Ya. Jadi maka assalam itu spesifik, tapi ke penghormatan, ya, penghormatan dengan mengucapkan yang tidak khusus, ya, tidak khusus berdasarkan agama tertentu, ya, itu diperbolehkan dan itu sebagai sama-sama sebagai penghormatan. Misalnya tadi tentang selamat pagi, ya kalau di Jepang misalnya begitu ketemu pagi-pagi, ohayou gozaimasu gitu, maka kita ucapkan ohayou gozaimasu. Jadi atau good morning, ya, kita jawab good morning. Itu hal yang sifatnya umum, bagian dari balas penghormatan. Ya, tapi kalau dia Muslim, maka ya selogianya kita mengucapkan dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang dibahas ada manfaatnya. Kita lanjut ya ngobrol-ngobrol ya. Jadi kalau diskusi mungkin ada topik yang khusus, tapi ini kita ngobrol-ngobrol, insya Allah untuk saling mengingatkan ya. Untuk saling mengingatkan dan mudah-mudahan ada kebaikan yang kita peroleh dan pasti kalau dari Al-Quran bagaimana Allah meminta kepada orang-orang yang beriman itu memiliki akhlak yang mulia dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah liutamima makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia. Jadi kalau kita ingin ingin disayangi orang lain, maka perbaikilah hidup kita dengan akhlak yang mulia. Insya Allah siapa yang menyayangi makhluk di bumi, maka akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Dan itu bagian dari nafsiyah atau akhlak seorang muslim. Walau alam, saya kembalikan ke Kang Cucu untuk berdiskusi selanjutnya. Ya, terima kasih
Pak Ustadz Samsudin atas paparannya ya disampaikan. Kira-kira ada yang bertanya teman-teman yang mau disampaikan bisa lewat chatting juga atau langsung silahkan. Mungkin saya dulu ya Pak Ustadz nyambung Silakan, juga silakan. Ya. masalah salam. Ya. Assalamualaikum. Tadi kan untuk yang dikenal dan tidak dikenal. Juga Ya. ini berlaku untuk yang goib juga kali Pak Ustadz. Jadi ketika kita masuk rumah, walaupun di rumah tidak ada orang, tetap kita mengucapkan Assalamualaikum. Gimana Ya. Pak Ustadz? Ya, ya. Jadi gini, makhluk Allah itu sangat banyak. Jadi bahkan ini kalau kita menyadari, makanya saya sering kali kalau ngajar tentang budidaya tanaman, saya senantiasa menekankan bahwa jangan pernah berlaku zolim kepada makhluk Allah yang tidak bermasalah dengan kita, tidak bermusuhan dengan kita, jangan berlaku zolim. Maka tebarkanlah kebaikan. Kebaikan itu bisa diucapkan, ini kan kalau ini ucapan ya, ucapan. Tapi salam itu juga keselamatan, maksudnya adalah tidak mesti dalam bentuk ucapan, tapi dalam bentuk tindakan. Jadi kalau saya ngajarin misalnya, dalam segenggam tanah itu ada miliaran makhluk Allah. Kita bisa buktikan nih kalau di misalnya ditumbuhkan di cawan petri di PDA misalnya, itu bisa miliaran makhluk itu. Ada bakteri, cendawan, nematoda, protozoa, macam-macam itu. Dan mereka sedang bertasbih, sedang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa sedang bertasbih apa sih yang ada di langit dan di bumi. Nah, kemudian karena tasbih itu Allah kemudian ridho, Allah berikan rizki, Allah kasih rizki itu semuanya. Maka jangan sampai kita tanpa menyadari, kemudian kita berikan ke sana kemudian racun atau sida. Saya itu orang entomologi, tapi saya tidak pernah menggunakan yang sida itu. Jadi ketika kita mengeluarkan itu yang racun, hanya kita tanpa kita sadar kita telah membunuh makhluk Allah yang sangat banyak yang sedang bertasbih. Maka kita lihat tidak berkah. Alih-alih kemudian bisa bisa mengendalikan hama dan penyakit, bisa menyuburkan tanah, bahkan sebaliknya tanahnya jadi keras, jadi kurus, kemudian hama penyakit tambah bertambah dan sebagainya. Itu karena tadi kita tidak menebarkan salam untuk alam semesta ini. Jadi, nah, dan kita juga tahu bahwa makhluk ini bukan hanya yang makhluk yang fisiknya kelihatan, dan juga ada makhluk gaib. Makhluk gaib itu ada jin, ada juga malaikat. Ada jin dan malaikat. Jadi ini semuanya makhluk Allah dan kita tidak tahu jumlah malaikat. Ingat kita pun itu kita dikelilingi oleh malaikat. Malaikat pencatat amal baik di sebelah kanan, amal buruk di sebelah kiri, yang penyerta kita siang dan malam ada di depan dan di belakang. Jadi minimal ada 4 malaikat yang menyertai kita. Belum lagi nanti ada jin. Jin itu juga ada jin yang memang jin muslim, yang dia kemudian memang ahli ibadah. Juga ada jin yang memang bisa juga mengganggu. Ya. Ya, jadi sama seperti manusia. Maka dari itu biasakan kita mengucapkan salam, walaupun mungkin di situ tidak ada orang. Ya. Jadi kita mengucapkan salam itu niatnya kepada semua makhluk yang ada di sekeliling kita. Kita mengucapkan salam. Bisa ucapannya, bisa juga perbuatan. Perbuatan itu adalah perbuatan yang memberikan keselamatan. Makanya di dalam sholat, salah satu rukun adalah kita mengucapkan salam penutup sholat ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Apa sih maknanya? Dan itu kan tidak dijawab. Walaupun kita mengucapkan kan tidak dijawab dan tidak boleh dijawab kan gitu kan. Itu maknanya bahwa orang yang beriman ketika dia sudah berinteraksi dengan Allah, maka ditutup dengan memberikan keselamatan kepada sekelilingnya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Bukan memberi ancaman, bukan memberikan gangguan, tapi memberikan keselamatan ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan itu diwujudkan dalam keseharian kita. Orang-orang yang sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti dalam kesehariannya, justru orang yang sholatnya khusyuk, yang sholatnya menjiwai sholatnya, jiwanya hadir ketika sholat, maka sesudah sholat di tengah masyarakat, dia memberikan kebaikan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke kerabatnya, ke orang-orang yang dia bisa akses. Jadi bukan memberikan ancaman, bukan memberikan kemudorotan atau keburukan. Dan itu makna yang lebih dalam dari kata-kata assalam, bukan hanya ucapan. Kalau tadi assalamualaikum adalah ucapan, ya salam. Tetapi yang makna lebih dalam
keselamatan itu tidak hanya dalam ucapan tapi dalam tindakan yang memberikan perbaikan, kemanfaatan, kemaslahatan, dan keselamatan untuk orang lain. Walau alam. Oke, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Yang lain, Ustadz Daniel, ada yang mau ditanyakan? Silakan Ustadz Daniel. Pak, Yang lain? Ya. Ya, ada pertanyaan. Ini kan waktu itu kalau nggak salah saya pernah juga bertanya ke Pak Ustadz ya di pengajian akan kompensasi gitu, kompensasi kita beribadah. Kemudian sekarang tadi kan kita kan membahas mengenai pertolongan, ya. Makanya sekarang berapa kali saya juga ingatkan istri dan ingatkan diri sendiri bahwa kalau kita ingin udah suaranya kok nggak terlalu terang jelas ya. Kalau ini jelas nggak ya? Agak menggema gitu ya, nggak clear. Saya pakai Bluetooth gitu, pakai buang dulu Bluetoothnya ya, sebentar ya. Saya pakai apa namanya? Mungkin mikrofonnya tertutup, dah, terhalang apa gitu, tertindih. Ini sudah? Oke, good. Bagus. Iya, berarti kalau pakai Bluetooth nggak bagus tuh. Pakai Bluetooth ini apa speaker Bluetooth. Ada yang ngajarin kan, bisa kedengeran sama istri juga kan. Biar dinikmati nih, kami berdua kalau mendengar ini. Jadi walaupun orang 21, 22 nih, 23 sekarang sama istri saya. Nah, kembali lagi saya bertanya, jadi kadang kita sering suka bukan terjebak ya, teriming-imingi dengan kompensasi melakukan sesuatu ibadah. Kalau sekarang pertolongan atau menolong gitu ya. Kadang-kadang juga suka teriming-imingi ya, atau mungkin malah motivasinya beda. Jadi pengen adanya balasan yang berlipat-lipat gitu loh ya. Ya, jadi ini bagaimana nih Ustadz kalau kita pertama pertanyaannya menghindari dari adanya harapan pembalasan gitu ya. Ya sudah tentu akan dibalas sama Allah ya. Caranya menghindari itu. Yang kedua kalau sudah terlanjur nih Ustadz, ini gimana? Apakah masih afdol gitu ya melakukan pertolongan? Memang tidak kompensasinya tidak ke manusia ya, tapi ke Allah gitu ya. Makanya saya bilang kalau berapa kali juga ke keluarga, kalau emang kita mau menolong ya sudah lillahi ta'ala saja gitu loh. Lillahi ta'ala kita ikhlaskan saja, masalah balasan itu kita serahkan ke Allah. Kira-kira dari saya seperti itu Ustadz. Mohon ya. kalau memang komentari. Terima kasih. Oke. Jadi gini, Allah akan pasti ya, Allah akan membalas setiap kebaikan. Pasti. Tetapi syaratnya Allah membalas itu ikhlas. Ikhlas itu artinya al-qastu lillahi wahdah. Jadi tujuannya memang karena Allah semata. Maksudnya kita mengerjakan itu karena Allah memerintahkan. Hal itu wajib. Kalau ataupun sunnah Allah memerintahkan itu kebaikan. Jadi yang kita motivasi kita mengerjakan yang Allah perintahkan, yang Rasulullah contohkan, gitu ya. Jadi niatnya itu. Sehingga kita tidak melihat siapa yang mendapatkan manfaat atau kebaikan kita. Kita tidak melihat siapapun gitu ya. Jadi jangan sampai, karena kalau kita melihat orang yang objek yang kita tolong, itu sulit untuk menghindari dari ria. Sulit untuk menghindari dari kemudian ingin disebut-sebut gitu. Ingin dapat mengharap balasan. Tapi kalau kita, karena ini perintah Allah, karena ini dicontohkan oleh Rasulullah, niatnya itu, maka kita tidak peduli siapa yang mendapat manfaat. Siapa yang kita tolong, siapa kita bantu. Dan membiasakan itu contohnya misalnya kita, ke istri kita mencari nafkah untuk anak kita, istri dan anak kita cari nafkah, dan itu kewajiban. Sehingga kita mencari nafkah kemudian memberikan nafkah itu juga ketika kita melaksanakannya karena memang ini perintah dari Allah, kita merasa senang dan tidak pernah akan mungkin-mungkin. Tapi kalau kita misalnya mencari uang, tapi kemudian tergantung ini, kalau istrinya bagus sikapnya, kalau dia senyum, dia ramah, dikasih. Kalau tidak, misalnya tidak, mendingan ngasih ke orang lain misalnya gitu kan. Itu menunjukkan bahwa dia
tidak sedang mengerjakan perintah Allah, tidak sedang melaksanakan apa yang jadi kewajibannya sebagai suami. Tapi kalau orientasi dia mengerjakan karena suami, apapun istrinya mau cemberut, mau senyum, mau apa, dia kerjakan karena saya mengerjakan perintah Allah, gitu. Demikian pula kalau membantu, menolong orang. Jadi ini membantu itu diperintahkan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Disuruh kan saling membantu, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Maka kita nolong. Ini siapa yang kita tolong misalnya? Ya, kecuali kalau itu musuh atau bisa berbuat buruk, ya nggak boleh karena memang dilarang kan, tidak boleh Tapi ini kebaikan. Kita kan kadang-kadang nih membuat kita tidak ikhlas. Kadang kita menolong itu siapa dulu yang kita tolong? Siapa dulu gitu kan? Atau contohnya nih, kalau mau kondangan aja ya, siapa dulu yang ngundangnya? Gitu. Jadi kalau siapa dulu yang ngundangnya, maka kemudian nanti begitu begitu kita misalnya mengundang dia, dia nggak datang, kita kecewa. Dulu saya membawa macam-macam gitu, sekarang diundang pun dia nggak datang. Kecewa. Kenapa? Karena kita melihat orangnya yang kita hadir undangannya, bukan bahwa memenuhi undangan itu adalah bagian dari kewajiban atau bagian dari perintah Allah atau contoh dari Rasulullah kan gitu ya. Jadi bagaimana tipnya agar kita ikhlas? Maka kerjakan sesuatu yang itu memang perintah Allah dan kita tidak melihat siapa yang kita bantu, siapa yang kita tolong, siapa yang dapat manfaat dari apa yang kita lakukan. Tetapi orientasinya kita mengerjakan sesuatu yang memang ini kebaikan, ini suatu perintah dari Allah, ini contoh dari Rasulullah. Niatnya hanya itu. Insya Allah kalau itu dibiasakan menjadi karakter kebiasaan kita, sehingga kita tidak akan berpengaruh. Oh ternyata orang itu dulu yang saya bantu dia nggak ingat lagi, karena dulu ya masa bodoh siapa aja yang dibantu nggak jadi masalah. Tapi kalau kita sudah ditandain orangnya, dinamain, ketika dia bersikap sebaliknya, kita sudah tolong, maka kemudian dia mengecewakan kita, nah kita muncullah ketidakikhlasan, menyesal, kenapa dulu saya bantu, nah gitu kan? Karena kita ingat tuh orangnya yang kita tolong itu. Tapi kalau kita orientasinya kita membantu karena Allah, ternyata orang itu juga berbuat negatif, kita lupa dulu yang dia bantu atau tidak, kita udah nggak tahu lagi gitu kan. Atau ketika dia berbuat baik, ternyata dia berterima kasih atas apa yang kita bantu dulu gitu. Ya kita juga nggak ingat dan itulah ikhlas, ikhlas. Insya Allah. Jadi kalau kita dikerjakan dulu nih. Kalau jangan sampai gini, saya mah nggak mau lah, nggak mengerjakan, khawatir nggak ikhlas. Itu sama juga bohong gitu ya. Bagaimana mungkin ikhlas tidak mengerjakan, gitu kan? Jadi syarat ikhlas itu kerjakan dulu. Kalau pas mengerjakan ternyata ria, kita bisa tobat. Kalau tobat dikembalikan tuh pahala ikhlasnya, gitu kan? Tapi kalau kita tidak berbuat, apa yang mau dikembalikan oleh Allah pahalanya? Kalau kita nggak berbuat apa-apa, gitu loh. Jadi kalau kita sudah melakukan, kemudian dulu terlanjur nggak ikhlas gitu ya, kita tobat, ya Allah ampunilah aku, dulu aku melakukan kebaikan, ternyata aku ada maunya, atau baru berharap sama dia, ya Allah ampuni ketidakikhlasanku, misalnya ampuni riakku dan seterusnya gitu ya. Maka ketika Allah mengabulkan doa kita, maka kembali tuh dulu pahalanya jadi pahala berbuat ikhlas. Insya Allah karena kita sudah melakukan. Pak Ustadz, kalau kita membantu juga kita berharap, kita tidak riak ke manusia ya, kita berdiam diri gitu ya, nggak ada yang tahu ya, tapi kita berharap ada returning ya, dari ada Allah, tapi kembalian dari Allah gitu ya, dengan segala macam rumus-rumusan lah yang kita tahu sekarang ya, itu juga agak tergolong riak juga ya. Enggak, kalau Allah boleh. Kalau riak boleh ya. Boleh ya? Iya, boleh. Kalau ke Allah boleh. Ya? Ya Allah, saya terbuat ini. Ya Allah, mohon kepadamu. Aku ya Allah pahala. Mohon dimudahkan. Itu yang saya agak kurang kadang-kadang apa saya salah begini ya. Memang sih berharap lillahi ta'ala ya, ada balasan gitu ya. Itu boleh ya, Ustadz ya? Boleh. Memang boleh. Bahkan itu bisa menjadi tawasul. Ini udah. Oke. Di dalam apa Riyadhus Shalihin itu ada kisah, ada 3 orang pemuda. Ya, pemuda yang soleh terjebak dalam sebuah gua karena ketutup itu ada pernah cerita ya. Nah kemudian
mereka susah, nggak bisa didorong, nggak bisa. Ada kemudian mereka menyebutkan kebaikan yang mereka lakukan Oh, oke. dengan harapan Allah membantu. Namanya Oke, tawasul, oke. tawasul Oke. kebaikan. Dia satu orang cerita, ya Allah dulu aku punya dua orang tua. Aku mendahulukan mereka sebelum anak-anak. Ketika aku pulang ternyata aku membawa susu. Orang tuaku sudah terlanjur tidur. Aku sengaja sampai nunggu mereka bangun, sampai anak-anakku nangis juga aku biarkan. Ya Allah, kalau aku mendahulukan orang tuaku karena Engkau ya Allah, maka geserkan ini batu, geser. Yang selanjutnya, ya Allah dulu aku punya karyawan, punya buruh. Ketika dia mau saya upah, ternyata dia pergi, nggak tahu mana. Akhirnya upahnya kemudian saya kembangkan dalam bentuk ternak sampai satu lembah isinya. Cuman dia datang di kemudian hari, kemudian nanyakan tentang upahnya. Aku serahkan upahnya dalam bentuk tadi ternak yang sudah satu lembah dan dibawa semua sama dia. Ya Allah, kalau aku melakukan itu hanya karena Engkau ya Allah, maka mudahkan, diampuni oleh tuh, diterima oleh Allah tuh ikhlasnya. Kemudian geser. Dan cerita yang satu lagi, aku dulu punya keponakan, dia cantik, kemudian dia punya utang dan ternyata dia nggak bisa bayar, bahkan kemudian butuh utang lagi. Kemudian aku sampaikan sama dia, kalau engkau mau punya utang lagi, maka engkau harus menyerahkannya tadi kehormatanku padaku. Dan begitu kemudian dia rela seperti itu, ya. Kemudian bau malu akan melakukan maksiat berzina. Kemudian wanita yang mengatakan bukalah dengan Bismillah dan tutup dengan Bismillah. Begitu kata-kata Bismillah, dia takut lari ditinggalkan. Kemudian dia takut kepada Allah, ya Allah, ya. Tadi kata dia lupa ya, diingatkan pada wanita itu tidak jadi dia berzina dan kemudian dia sedekahkan tuh pinjamannya. Kemudian itu karena Allah, karena dia takut kepada Allah. Ya Allah, kalau aku meninggalkan yang haram itu karena takut kepadamu ya Allah, maka akhirnya kemudian mereka terbebas. Nah, ini contoh tawasul dengan kebaikan. Artinya kalau kita mengharap dari Allah atas kebaikan kita itu boleh. Jadi jangan sampai apa seperti pujiannya apa ilahi lastu lil firdosi ahla wala aku ala nari jahimi gitu kan. Jadi, ya Allah, aku bukanlah layak, aku tidak pantas jadi penghuni surga, tapi nggak punya nerakamu. Jadi ya, nggak usah basa-basi karena diajarkan juga Oke. doa. Oke. Doanya oleh Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhomu dan mohon surgamu. Ya kan? Wa na'udzu bika min syarr min sauti wanar, min sautika wanar. Ya Allah, lindungi aku dari murkamu dan dari nerakamu. Jadi kalau minta kepada Allah balasan, kemudian kita sedekah, ya Allah, aku sedekah, ya menolong, tapi nggak pokoknya berbuat kebaikan, sedekah kepada siapapun gitu ya. Ya Allah, dengan sedekah ini lancarkan bisnisku, lancarkan usahaku, berkahi hidupku, macam-macam itu boleh. Bahkan itu yang mendorong kita motivasi berbuat baik, insya Allah. Ya, itu dia persis Ustadz, itu yang Ya. saya maksud. Jazakallah Alhamdulillah. khairan. Silakan, tadi kayaknya ada raise hand itu Unidillah, kok hilang lagi handnya? Silakan Unidillah. Ada itu Kang Topik. Ya, ada Kang Topik Silakan, nih mau. silakan. Kalau Silakan Pak Ustadz, tadi ya, udah dijelaskan kalau tadi menjawab di salam orang non muslim bagaimana? Maaf, iya, ada dua. Oke. Eh, Tadi kalau misalnya mengucapkan kan gitu ya, orang-orang non muslim kadang-kadang ikut-ikutan assalamualaikum gitu ya. Maka jawaban kita karena kata assalam itu spesifik orang beriman saja. Maka jawab wa alainassalam. Wa alainassalam, dan untuk kami keselamatan. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka jawaban wa alainassalam. Iya, keselamatan atas kami gitu. Jadi ya dia kok nggak ngerti juga gitu. Assalamualaikum waalaikumsalam ya. Pokoknya ada salam juga senang gitu. Tapi kalau dia mengucapkan selamat pagi Pak, jawab selamat pagi. Ya, selamat siangnya selamat siang kan gitu enggak? Ya itu penghormatan yang semisal kan gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya om som apa gitu ya itu karena itu udah spesifik bahasa bahasa agama tertentu nggak usah. Tapi kalau bahasa Indonesia kan biasanya yang non muslim banyak pakai bahasa Indonesia tuh. Ya, selamat siang, selamat pagi pada hadirin semuanya, kita jawab selamat pagi, selamat siang, nggak ada masalah. Ya, jadi kalau gitu ya, kalau misalnya banyak kan dicampur, kita maksudnya diniatkan dari assalamualaikum itu untuk orang-orang yang beriman saja. Atau kita menjawab, ya tadi kalau misalnya dari non muslim, jawabannya waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Dan keselamatan atas kami, rahmat Allah dan keberkahan. Tadi ada yang resen? Tadi. Nah, Iya, Ustaz. Pak Dila. Iya. Kayak langganan ya Daniel sama saya. Saya tuh memang seneng kalau ada pengajian tanya jawab ya. Kalau lihat YouTube kan cuma searah gitu, Ya, jadi kurang puas. nanti beli abonemen ya, kan pelanggan tuh. Ya. Ya, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya menanggapi yang tentang selamat itu, Ustaz. Saya pernah mendengar ya, tapi saya lupa itu dari Ustadz juga, bahwa kita berusaha menghindari mengucapkan kata selamat kepada non-muslim. Jadi kalau misalnya kayak kata Ustadz tadi kan, kalau selamat pagi, jauh selamat pagi gitu ya. Nah, kalau bisa jangan pakai selamat gitu, pagi aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau penjelasan lebih lanjut tentang adil terhadap diri sendiri itu, Ustaz. Nah, boleh nggak seperti ini? Saya dapat pertanyaan juga sih dari beberapa teman seperti ini. Adil tuh gini, misalnya pagi kita udah subuh, terus sudah ngamal surat pagi gitu-gitu kan, terus sehari ini tuh berbuat baik lah gitu, atau seminggu gitu. Nah, sekala waktu ingin nonton konser atau nonton film atau bersenang-senang dengan musik gitu. Nah, itu termasuk adil terhadap diri nggak? Maksudnya kan kok kayaknya ini banget ya, saya tuh perlu seimbang nih, kok kayaknya gimana. Nah, itu tapi sebenarnya dasarnya baik gitu. Nah, itu boleh nggak, Ustaz? Nah, itu aja sih, dua itu. Makasih, Ustaz. Tadi yang saya katakan yang spesifik itu kata assalam. Kata assalam itu isim ma'rifah, pakai alif lam. Maksudnya keselamatan dunia akhirat. Tapi kalau selamat bahasa Indonesia itu kan sifatnya umum. Selamat gitu. Ya boleh, selamat. Masa orang selamat pagi kita mengatakan ya celaka pagi gitu kan. Mungkin enggak. Gimana? Jadi maksudnya tadi yang nggak boleh itu kalau dalam bentuk salam yang dicontohkan Rasulullah pakai bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan spesifik itu untuk orang yang beriman saja. Keselamatan dunia akhirat maksudnya. Tapi kalau ucapan selamat siang, selamat pagi ya nggak apa-apa. Atau misalnya selamat atas pelantikannya, selamat atas kelulusannya, selamat atas usahanya, nggak ada masalah. Dan kita hubungan baik dengan tetangga kan tidak melihat tetangganya muslim atau non muslim. Kalau dia menghormati kita, kita hormati juga dia, gitu kan? Itu akhlak gitu. Jadi jangan dia baik ke kita nih, karena non muslim, kemudian kita dolim sama dia, nggak boleh. Karena Rasulullah mengatakan makana yu'minu billahi wal yawmil falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Tidak sebutkan tetangganya muslim saja, enggak. Pokoknya tetangganya lah. Berarti tetangganya, dan itu dulu zaman hidup Rasulullah juga hidup berdampingan dengan orang-orang yang non muslim. Dan ada juga orang Yahudi di situ, ada orang Nasrani, apalagi ketika kekuasaan kaum muslimin semakin luas seluruh Jaziratul Arab, itu banyak juga orang-orang yang orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan orang yang masih musyrik ya, yang majusi ketika kekuasaan sampai ke Persia kan. Tapi ya tadi kalau selama dia kafir dhimmi, ya dia tidak memusuhi ya, dia hidup berdampingan. Kemudian dia menghormati kita, kita juga harus menghormati dia. Itu menghormati. Itulah Islam. Islam itu memberikan keselamatan. Keselamatan. Dan ketika Rasulullah menyuruh kita untuk berbuat baik, itu tidak disebutkan ya, misalnya tamunya. Siapa yang beriman pada Allah dan yang akhir, maka hormatilah tamunya, mulia tamunya. Tidak disebutkan tamu yang muslim doang, enggak. Padahal tamu itu bisa muslim, bisa non muslim kan gitu ya. Jadi itu tadi penjelasannya. Tapi kata assalamualaikum itu spesifik untuk keselamatan dunia akhirat. Nah, tadi kalau yang kedua malah lupa pertanyaannya. Ini faktor adil tentang adil terhadap adil. Gini maksud adil itu kalau kita melanggar syarat. Jadi kita kan tahu hukum ini, ada hukum namanya hukum taklifi, ada hukum wadi. Hukum taklifi itu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka kita tidak mengadil pada diri kalau kita melaksanakan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Itu artinya kita menganiaya diri kita sendiri karena konsekuensinya dosa.
Jadi semua perbuatan yang melakukan dosa itulah yang dia berarti tidak adil kepada dirinya. Tapi kalau selama itu perbuatan tidak berdosa, maka tidak bisa dikatakan dia tidak adil pada dirinya. Justru kayak tadi misalnya yang selain yang wajib, kita kemudian melakukan yang mubah atau tidak hanya yang wajib dan sunat, tapi yang mubah juga. Kenapa? Karena butuh hiburan, butuh happy, butuh berinteraksi, butuh main macam-macam. Ya nggak apa-apa, selama tidak berdosa. Selama hukum syara'nya membolehkan, boleh. Kenapa dia kerjakan? Karena Allah membolehkan, karena Rasulullah membolehkan. Gitu kan? Kita bolehnya karena Allah kan gitu ya. Bolehnya karena Rasul gitu. Jadi itu adil kepada kita. Jadi tapi kalau kita melakukan yang maksiat, nah itu tidak adil. Karena konsekuensinya itu nanti yang punya beban, nanti beban dosa, memikul dosa adalah jiwa kita. Makanya kemudian ada doa yang diajarkan oleh Allah dan itu diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar disanksi diturunkan ke bumi, dia berdoa, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi jiwa-jiwa kami. Kenapa? Karena tadi ngikutin hawa nafsu ya untuk kesenangan ragawi, untuk kesenangan jasad gitu ya, duniawi. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzolimi diri-diri kami, jiwa-jiwa kami. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami akan menjadi orang yang rugi. Jadi kenapa? Karena yang dilakukan oleh Adam dan Siti Hawa melanggar perintah Allah, memakan buah kholdi karena godaan iblis gitu ya. Nah kalau kita melaksanakan yang haram itu berarti kita tidak adil pada diri kita atau kita berlaku zalim pada diri kita. Tapi kalau kita melaksanakan yang mubah dan mubahnya itu memang oleh Allah dimubahkan, dibolehkan. Dan ingat perbuatan kita tuh lebih banyak yang mubah daripada yang wajib ataupun yang sunnah. Banyak yang mubah, ngobrol, ngomong, mubah, ya kan? Terus macam-macam banyak yang mubah. Mungkin dari pagi sampai malam banyak yang mubahnya. Apalagi kalau sekarang pakai chattingan ya, pakai HP. Ya. Jadi kalau kalau banyak baca yang HP kan mubah sebenarnya boleh, boleh. Kalau jadi kalau kita hanya yang melaksanakan yang wajib atau yang sunnah saja, tadi bisa jadi hidup kita jadi Hambar. hambar atau terisolir dari lingkungan. Karena misalnya begitu bertetangga, ya, oh ini nanti gimana? Nanti kita kalau sudah tetangga nanti gibah. Ya kita bagaimana mengendalikan nafsu jangan sampai gibah. Tapi ketika bertetangga kita saling memberikan kebaikan, kan gitu saling membantu, menolong dan seterusnya. Dan itu justru yang memang didorong bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Jadi orang baik, orang soleh itu, yang penghuni surga itu bukan karena hanya ibadah makhluk dia, bukan karena kebaikan dia yang hubungan dia dengan Allah semata, tetapi justru yang menentukan itu kebaikan ke orang lain. Dan ketika kita berbuat baik ke orang lain, pasti di situ ada kadang-kadang ria, kadang macam-macam lah, kadang juga bisa gibah macam-macam. Jadi ada peluang, ada dua gitu, bisa dosa, bisa berpahala. Kalau dosa bisa dosa besar, kalau pahala bisa pahalanya besar. Itu kalau berinteraksi dengan orang lain. Dan ternyata pahala dari berbuat baik ke orang lain itu bisa lebih besar daripada ibadah mahdoh atau yang sunnah-sunnah yang kita lakukan. Yang kita anggap itu akan mensucikan jiwa kita. Ya, menurut versi kita gitu ya. Tapi ternyata penilaiannya berbeda. Insya Allah kalau nonton misalnya perjuangan macam-macam ya bagus gitu atau tadi menyenangkan suami kemudian menyenangkan anak-anak gitu ya ngajak sekali-kali ngajak makan ngajak jalan-jalan ngajak shopping yang apa-apa dan itu semakin baik di hadapan manusia dan semakin baik di hadapan Allah. Insya Allah. Iya, makasih. Sama-sama. Ya, Kasih Kang Cucu. Ya, makasih sama-sama Uni. Ini ada dari Pak Nur ya, Pak Nur Rahmawati.
Pak Ustadz dari chat ya. Ya, bagaimana bisa menjadi muslim yang termasuk menebar salam kepada lingkungan, karena banyak yang semakin tinggi agamanya, semakin kaku sehingga menimbulkan ketakutan bagi sekelilingnya. Nah, ini masalah kita. Jadi kadang-kadang kita hanya mengandalkan keilmuan, ya. Jadi mengandalkan eh, terkait dengan apa yang dia pahami. Padahal ilmu itu jadi tidak bernilai kalau tanpa akhlak. Ya. Jadi ilmu itu bisa tidak bernilai lagi kalau tanpa akhlak. Sama dengan misalnya fikih itu bisa tidak bernilai dan juga tidak akan dinilai oleh Allah kalau tanpa akhlak. Contoh misalnya fikih disunahkan untuk sedekah, secara fikih sunnah sedekah kepada orang yang membutuhkan. Tetapi kalau tidak ikhlas, alih-alih dapat pahala dari Allah malah dapat dosa. Kemudian kita mengajarkan ilmu, tetapi ketika mengajarkan ilmu sambil mencela, sambil mencaci, bagaimana ilmu yang dia ucapkan kemudian akan bermanfaat kalau isinya justru dengan dia sampaikan dengan kesombongan atau menghinakan orang. Dulu Rasulullah SAW sampai kemudian didapatkan di dalam Al-Quran, ya firman Allah, kalau seandainya engkau bersifat, kalau kan tidak karena rahmat Allah, engkau sifat lemah lembut, lintalahum, disebutnya lintalahum, jadi lain hatinya itu lembut, ya. Engkau bisa berlaku lembut. Kalau seandainya engkau kasar hatinya, lanfaddu min haulika, niscaya mereka akan pergi lari darimu. Bagaimana Rasulullah SAW mendakwahi itu dengan cinta, dengan kasih, dengan sayang. Jadi kalau semakin tinggi ilmu agamanya, tetapi akhlaknya semakin buruk, ya, sombongnya minta ampun, angkuhnya dengan keilmuannya, menghina orang, menyepelekan orang lain, bahkan kemudian sampai pada mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan dia dan seterusnya. Bahkan salam pun sampai tidak mau hanya karena beda pendapat, beda mazhab, itu sampai dengan tetangga juga tidak saling terus apa macam-macam. Ini kebaikan dia, ilmu dia jadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi sayang kalau semuanya itu dilakukan. Jadi tidak cukup hanya pintar. Jadi ketika Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, surat Al-Mulk ayat 2. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kepada kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ahsanu amala itu ditafsirkannya dua. Aswabuhu akhlasu. Yang paling benar dan paling ikhlas. Benar dan ikhlas. Benar itu artinya sesuai dengan syariat, ya, dengan ilmunya dia. Tetapi tidak cukup hanya benar saja, harus ikhlas. Ikhlas itu mengerjakannya karena Allah, karena perintah Allah, karena disuruh oleh Allah, karena dilarang oleh Allah, karena didapat iming-iming pahala dari Allah, karena akan diancam dengan dosa dari Allah, dan seterusnya. Itu karena lillahi ta'ala maksudnya. Jadi maka Imam Ibnu Uyaid mengatakan ahsanu amala itu adalah akhlasu wa aswabu, yang paling ikhlas dan paling benar. Jadi innal amala idza kana shawaban walam yakun khalisan la yuqbal. Sesungguhnya amalan meskipun dia benar tapi tidak ikhlas, tidak melaksanakan karena Allah, karena perintah Allah, tidak akan diterima. Wa in kana khalisan walam yakun shawaban lam yuqbal. Demikian pula walaupun ikhlas tapi tidak benar, itu juga ada yang terima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sehingga perbuatan itu harus memadukan ikhlas dan benar. Ikhlas itu artinya jiwa kita ini yang berperan. Jiwa kita bahwa ini kita karena kesadaran kepada Allah. Makanya tadi saya katakan jawab udah Daniel, diniatkan itu karena perintah Allah, karena kewajiban dari Allah, karena disunahkan oleh Rasulullah, kita kerjakan. Orientasinya itu mengerjakan perintah Allah, itulah ikhlas lillahi ta'ala. Dan kemudian benar, ya, menurut petunjuk, muwafiqan li syar'i, sesuai dengan petunjuk dan syariatnya. Jadi tidak bisa kalau hanya benar saja tapi tidak menyertakan Allah di situ jiwanya. Dan ternyata Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan Islam itu illa rahmatan lil alamin, untuk menyebar rahmat, menyebar kasih sayang. Jadi mendakwahkan Islam itu karena untuk menyebar kasih sayang, tidak permusuhan, tidak kesombongan, tidak kebencian, tidak kedengkian.
Jadi kalau ada yang menjadikan sebagai pembawa dakwah tapi justru kebencian, kedengkian, kesombongan, arogansi dan seterusnya, berarti dia tidak memahami apa risalah yang dibawa oleh Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi wa ma buistu illa buistu li utami makarimah. Aku itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat menyebar kasih sayang kepada seluruh alam. Mudah-mudahan bisa menjawab dan alhamdulillah ya sampai hari ini kita bisa istiqomah itu juga rahmat dari Allah. Luar biasa. Jadi Allah menggerakkan hati kita untuk mau bersabar ya, mau menyimak. Walaupun saya belum pernah ketemu langsung di darat dengan Kang Cucu ya. Jadi tapi alhamdulillah dengan ini. Jadi ini juga bagian dari berkah. Berkah hidup kita bisa berinteraksi dalam kebaikan meskipun mungkin berjauhan. Meskipun kita berjauhan. Meskipun ini saya nggak tahu ini mendengarkannya ini apa sambil ngantuk atau sambil ngopi ya nggak ada masalah kan gitu ya. Iya. Karena insya Allah yang ikut di sini itu bagian dari majelis zikir. Jadi majelis itu walaupun asal katanya dari tempat duduk, tapi sekarang ini kata duduk, kata majelis itu bisa memperluas. Zoom ini ternyata juga bisa dibagi majelis. Jadi majelis Zoomiyah ya. Itu siapa yang ada di situ ikut ya, nge-zoom ya, ikut Zoom ini bisa dan dalam niatkan dari awal tadi udah Kang Cucu sudah niatkan niatnya karena Allah, insya Allah itu akan bermanfaat. Karena ilmu bermanfaat itu bukan hanya tahu, tetapi berbuah amal. Ya, ilmu itu tidak hanya tahu, tetapi harus berbuat amal. Tapi kalau hanya tahu doang, banyak orang yang tahu. Tetapi kalau sampai ke amal itu sedikit. Nah kita ini diajarkan oleh Rasulullah ngajarin Rasulullah ngajarin ilmu itu langsung dengan dipraktekkan. Dan akhlak itu identik dengan perbuatan. Jadi misalnya ikhlas itu ya harus dikerjakan perbuatannya ikhlas. Kemudian sabar juga harus mengerjakan. Gimana sabar ya? Misalnya tadi sholat sabar. Kemudian ngaji sabar, walaupun ngantuk-ngantuk, capek-capek sabar. Jadi sabar itu berat, karena sabar itu tidak hanya sekedar saya mah sudah sabar kok, tapi tidak mengerjakan ya tidak sabar namanya. Atau di tengah jalan udah putus udah nggak sabar, lama udah jam setengah berapa ini, udah setengah 10 misalnya, nggak sabar. Jadi sabar juga bagian dari amalan. Ya, Terakhir ini saya suka lihat kayaknya hampir setiap Rabu Yuni Cianjur selalu hadir nih. Yuni Cianjur mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, pengen denger nih suaranya. Yuni Cianjur ini Ustazah itu. Kenapa? Ustazah Kembang. Ustaznya Kembang yang mungkin tahu Ustadz yang mempopulerkan Kastubah Merah nih di Arga Cita nih. Saya sudah ini kira-kira ada tanggapan atau ini pertanyaan. Ini lagi ada gangguan ini loh. Tiba-tiba suaranya kecil. Ini suaranya Yuni bagus sih, jelas. Aku tadinya mau nanya sebenarnya sih. Ayo nanya nggak apa-apa, masih ada waktu. Kok sebenarnya ya nanya terus nanya. Masih ada waktu ya Ustaz ya. Bebas. Udah nungguin pertanyaannya nih. Pertanyaan tadi tuh Ustaz sehubungan sama apa tadi ya sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kalau kita menganggap seorang ustadz itu kan sepertinya baik gitu ya, tapi ternyata menunjukkan suatu perbuatan yang nggak baik gitu. Apa itu kita bisa ngambil kesimpulan, ini berarti salahnya nggak benar gitu. Itu satu. Terus yang kedua,
Pertanyaannya banyak jadinya. Boleh, boleh. Iya, silakan borong. Enggak, sebenarnya itu tadi apa ya, pengalaman aja, jadi kecewa gitu ke seorang ustadz yang kita anggap seorang ustadz yang baik gitu ya. Ternyata tidak menepati janji seperti kayak gitu kan. Tidak menepati janji, misalnya berhutang tiba-tiba nggak bayar, tapi tidak mau konfirmasi, tidak mau minta maaf gitu kan. Kan kita jadi kecewa. Terus apa kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Oh, ini berarti sholatnya nggak benar nih, gitu kan. Terus yang kedua kita menolong orang ya Ustadz ya. Tadinya kan menolong ikhlas aja gitu. Ikhlas kita dalam arti udah yakin bahwa kita melakukan suatu kebaikan itu pasti kembali lagi ke kita lah. Pasti Allah Maha tahu. Tapi setelah beberapa kali melakukan kebaikan, katakanlah beberapa kali, terus yang selanjutnya kok orang ini yang kita kasih kebaikan istilahnya dikasih hati gerorong pelok gitu, apa sih bahasa Jawanya seperti itu kan. Kan kita jadi males ya mau ngasih kebaikan lagi gitu loh, tapi sepertinya memanfaatkan kita, ini pasti dikasih lagi nih, misalnya anggaplah misalnya mau minjem atau minjem apa sesuatu gitu kan. Dia merasa karena kita baik gitu ya dia memanfaatkan kebaikan itu, sedangkan yang tadinya, yang dulunya aja dia belum bayar, misalnya kalau hutang gitu ya, kalau anggap gitu hutang atau apa kebaikan yang lain-lainnya gitu loh. Ya gitulah Ustadz, itu gimana ya, maksudnya pada saat dia minta bantuan lagi, kita udah malas gitu mau ngasih kebaikan itu lagi, karena merasa orang itu memanfaatkan kita gitu. Itu gimana Ustadz, tanggapan Ustadz? Ya, baik. itu aja dulu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, Ustadz juga manusia. Ustadz juga manusia gitu ya. Artinya justru jadi kalau kita cerita tentang manusia, makanya Rasulullah SAW ketika ada orang di hadapan beliau namanya Abu Dzar Al-Ghifari, saya dari Bani Ghifar, udah ganteng, gagah dan pintar gitu ya. Kemudian dia menghina Bilal bin Rabah, yang notabene Bilal bin Rabah itu orang dari Negro ya, mantan hamba sahaya, jadi kulit hitam. Dia ketika mengatakan, ya Ibnu Sauda, wahai anak wanita kulit hitam. Rasulullah marah, mengatakan apakah itu panggilan jahiliyah, karena menganggap dirinya lebih dari yang lain. Lebih dari yang lain itu namanya sombong ya. Sombong itu batul haq wa ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, menganggap kecil orang lain. Itu yang bagian dari perbuatan tercela. Sombong itu bahkan mengakibatkan iblis dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Dan ya disebut rojim ya, terkutuk gitu ya. Karena sombongnya. Nah, justru orang yang punya ilmu itu peluang untuk sombongnya besar. Peluang untuk ini ya, kenapa? Karena godaannya juga besar. Atau disebut setannya juga ya, kelasnya juga kurang besar ya. Jadi semakin tinggi ilmu, kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, itu bisa justru semakin seperti ya tadi kelakuannya iblis. Jadi semakin ilmu tinggi, semakin sombong. Semakin kemudian tadi dia yang kemudian mengakali dengan ilmunya dia, kemudian dia padahal niatnya jelek. Makanya tadi saya katakan ilmu itu kalau tidak dengan hatinya, maksudnya tidak dengan keikhlasan dan ketaatan, itu kan sikap jiwa namanya. Itu tidak akan ada nilainya. Bahkan bisa jadi membahayakan banyak orang. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ayun nasi asyaru ya Rasulullah, manusia yang paling jahat, yang paling jelek itu siapa ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul? Al ulama'u idza fasadu. Ulama kalau buat kerusakan. Ulama kalau buat kerusakan justru bermasalah. Atau dalam hadis yang lain Rasul mengatakan,
ahlaka ummati rojulan. Ada 2 kelompok umatku yang celaka. Siapa itu? Yang pertama, alimun fajirun. Jadi orang pintar tapi dia yang fajir, yang berbuat maksiat. Dia justru yang berbuat yang melanggar apa yang dia pahami, dia ketahui. Itu berat banget. Jadi sampai dalam Al-Quran kan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah engkau menyuruh orang lain berbuat baik sementara melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian yang membaca Alkitab. Walaupun asbabun nuzul itu orang Yahudi, tapi itu lafaznya umum. Jadi engkau yang baca Quran, faham Al-Quran, tapi engkau yang melanggar gitu. Melupakan diri kalian. Jadi oleh karena itu, jadi jangan pernah kita menilai orang dari casing atau sebutan. Dan juga kalau kita dipanggil disebut ya, itu juga jangan GR dulu. Ketika dipanggil Ustadz, wah berarti saya nggak berilmu, saya berarti Ustadz ini ya bisa nasihatin orang. Padahal belum tentu yang kita anggap bukan Ustadz itu ilmunya lebih dalam, lebih bermanfaat. Kenapa? Ukuran ilmu bukan dari hafalan, ukuran ilmu dari amalan. Jadi bisa jadi amalan orang yang dikategorikan mungkin orang awam itu lebih baik daripada orang yang disebut alim, disebut ulama, bahkan di embel-embel dengan kiai haji, tetapi amalannya tercela, tercela. Jadi ingat ukuran ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Versi Al-Quran ya. Innama yahsallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya sungguhnya Daratul Hasar. Hanya saja di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi ulama, orang yang berilmu itu cirinya adalah dia takut kepada Allah. Lebih takut daripada apapun. Jadi kalau dia tidak takut kepada Allah, sebenarnya bukan ulama. Atau bukan ngapa dipanggil ustaz. Jadi memang ini menjadi bagian dari bagaimana kita memanage jiwa kita. Jadi jangan pernah karena sudah disebut dipanggil haji, dipanggil hajah, dipanggil ustadz, ustadzah, kemudian hidungnya bengkak, kemudian wah punya otoritas nasihatin orang. Padahal dia yang harus dinasihati oleh orang lain. Dan ciri orang yang ikhlas itu kalau dia ngeritik orang, kemudian dikritik ulang dia marah, itu dia menunjukkan dia orang yang tidak ikhlas. Jadi memang berat tuh. Nasihat lebih mudah daripada menerima nasihat. Padahal perintah Allahnya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jadi saling menasehati dalam hal yang hak dan saling menasehati saling dalam hal sabar, dalam mentari kesabaran. Itu yang pertama. Yang tadi yang kaitan dengan sholatnya ya, apakah sholatnya memang mestinya ukuran baik sholat itu, khusyuk sholat itu bukan ketika sholatnya. Jadi khusyuk itu pertama, yang khusyuk itu bukan tidak ingat apa-apa. Khusyuk sholat itu dilihat dari dampak. Artinya ketika sholat jiwanya ikut. Makanya surat Al-Ma'un itu sebenarnya ayat surat itu diperuntukkan atau nyindir ya, nyindir orang-orang munafik. Orang munafik itu casingnya Muslim, tetapi dalamnya kafir. Jadi casingnya penampilannya Muslim, tapi hatinya, jiwanya kafir. Makanya diawali dengan aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau wahai Muhammad, orang yang berdusta dengan agama? Jika bukan mendustakan agama ya, terjemahnya salah. Karena dihilangkan huruf cer-nya, bi-nya. Itu bi-nya harus ada, biddin, biddin. Jadi bukan mendustakan, bukan aro'aital ladzi yukadzibu dina, bukan. Itu kalau itu artinya tahukah engkau wahai Muhammad orang yang mendustakan agama. Jadi agamanya langsung jadi objek gitu ya. Padahal di situ aro'aital ladzi yukadzibu biddin, ada bi huruf cer-nya. Tahukah engkau wahai Muhammad orang yang berdusta dengan agama? Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu orang yang mengabaikan, diterjemahkan biasa menghardik. Maksudnya mengabaikan, melalaikan, menyanyiakan anak yatim. Karena dia jual dengan dalil-dalil untuk menyantuni anak yatim, tapi uangnya diambil sama dia.
maka anak yatimnya malah tidak dikasih. Itu yadul, jadi menyepelekan, menyanyikan anak yatim. Dia nyari duit alasan untuk anak yatim, tapi dia ambil sendiri. Dia untuk gaji dia, untuk fasilitas dia, untuk dia nikah lagi, macam-macam. Ini berbahaya. Atau wala tahu atau aminus, atau tidak mendorong orang memberi makan orang-orang miskin. Dia jualannya untuk memberi makan orang miskin, orang duafa. Tapi dia justru dia ambil. Sementara orang-orang duafanya dibiarkan saja. Atau dibagiin juga sedikit banget gitu. Tidak sebanding dengan apa yang dia pakai. Ini hati-hati. Ini jadi berdosa dengan menggunakan agama. Dan berikutnya fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Kenapa kok celaka orang sholat? Ada itu musol itu orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai. Lah itu makanya jiwanya nggak ikut sholat. Jadi hanya gerakannya saja, hanya syarat hukumnya saja, fikihnya benar, tetapi tidak dijiwai dia. Mestinya ketika dia mengatakan Allah Akbar, Allah Maha Besar, dia kecil. Ketika menang Subhanallah, Allah Maha Suci, dia tidak suci. Dia banyak salah. Ya ketika dia mengucapkan Assalamualaikum, dia keselamatan, kebelah kanan, sebelah kiri. Itu kalau jiwanya hadir, sehingga diwujudkan karena jiwanya ikut sholat. Di luar sholat, dia mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang yang sholat jalan maksiat terus, berarti sholatnya tidak khusyuk. Artinya jiwanya tidak ikut sholat. Atau sholatnya tidak dijiwai. Hanya cuma fikihnya doang. Bahkan bisa jadi fikihnya itu sangat detil, sangat rigid gitu ya. Sampai hati-hati, tetapi jiwanya justru lalai. Tidak ikut sholat. Jadi mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu. Nah, tadi bagaimana kalau seandainya kita sudah berbuat baik ke orang-orang, orang itu, kemudian orang ini ya tadi dia utang nggak bayar macam-macam. Nah, supaya kita biasakan ikhlas, ya, kalau saya sarankan nih, saya biasanya kalau ada orang pinjam saya bilang, kalau untuk meminjamkan saya nggak punya, tapi kalau ngasih sesuai dengan keikhlasan saya. Kenapa? Karena kalau pinjam meminjam ini buntutnya panjang. Dan itu akan mengganggu hubungan, termasuk kita bisa tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Itu pinjam meminjam. Karena dalam Islam kalau minjam ditambahin ya jadi bunga, jadi riba. Kalau kemudian dia tidak bayar dan kemudian kita tidak mengikhlaskan, maka jadi tagihan di akhirat. Kan kasihan juga. Kalau dia kemudian ditagih di akhirat, sementara dia tidak membawa pahala banyak. Itu jadi orang bangkrut nanti di akhirat kan gitu ya. Maka kalau seandainya kita tahu bahwa ini sulit lah kalau untuk bayar utang ya, dan belum sebelumnya, jadi kita niatkan kita tidak ngasih pinjaman. Kalau kita mau ngasih aja, ngasih saja. Dan ngasih sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan dia ya nggak apa-apa, karena kita tidak diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dia. Ya, kecuali dia itu ya tadi misalnya orang tua kita atau tadi saudara kita dan atau anak kita ya itu mengikat kepada kita. Tapi kalau orang lain yang namanya berbuat baik ya kita lakukan kepada siapapun. Kalau kita kira kalau dikasih pinjaman nanti malah dia akan mengulang-ulang tidak bayar pinjaman, kasihan dia di akhiratnya nanti. Ya sudah, kita bebaskan utang sebelumnya, kemudian kita kasih saja. Ini ngasih seikhlas kita. Dan tadi intinya bahwa kalau kita berbuat baik, jangan dilihat siapa yang menerima kebaikan kita, tapi niatkanlah bahwa kebaikan itu adalah perintah dari Allah dan contohkan dari Rasulullah. Niat kita itu sehingga siapapun kepada siapapun apapun reaksi dia yang kita berikan kebaikan kepadanya itu tidak ngaruh kepada apa yang kita lakukan. Karena syarat istiqomah itu adalah kita bisa dakwah. Yang pertama harus kita ikhlas, yang kedua bisa dakwah, bisa continue. Itu semulia-mulia perbuatan. Jadi Rasul mengatakan ahabul a'mali indallahi adwamu wa inqilan. Yang paling disukai oleh Allah dari perbuatan itu adalah yang dakwah meskipun sedikit. Jadi kalau kita misalnya ngasih banyak itu sulit untuk ikhlas, ya biasakan sedikit. Kalau sedikit insya Allah sih bisa ikhlas. Ngasih misalnya ngasih ngasih cuman ya baru datang, ini saya butuh ini, udah saya punya uang nih 50.000 atau saya 10.000, udah dah. Saya ngasih aja deh, nggak usah pinjam. Itu biasanya ikhlas, insya Allah. Tapi kalau kita maksud pinjaman atau misalnya ngasih juga gede, begitu ini pas membutuhkan, aduh tadi dikasihin saya, kenapa saya kasihin sama si Ustadz ini ya? Padahal saya punya butuh ada, karena gede ngasihnya. Tapi kalau ngasihnya kecil,
nggak ngaruh gitu ya, nggak mempengaruhi pengeluaran kita atau kebutuhan yang lain, insya Allah bisa ikhlas. Tapi sering gitu. Jadi lebih baik sedikit tapi continue istiqomah daripada banyak jadi tidak ikhlas. Wallahu a'lam. Sudah Ya, jam baik, berapa? Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama Mbak Yuni. Ya, Ini dipancing sama Uda Daniel tuh berhasil Mbak Yuni. Waktu tinggal 5 menit lagi, Ustaz. Iya, insya Allah. Insya Allah. Ini minggu depan itu kita sudah tahun baru 1444 Hijriah. Ya. Jadi alhamdulillah. Jadi pertemuan kita ini kalau yang MBA-nya mengkaji bahasa Al-Qur'annya sudah 17 kali. Dari 17 minggu ya. Kalau yang dulu belajar bahasa Arabnya sampai 21. Jadi kalau 21 sama 17 alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Ya. Saya berusaha selama saya ada waktu sehat, ya saya insya Allah akan berupaya. Berapapun jumlah yang ikutnya, tapi alhamdulillah ini makin banyak. Tadi sempat 23. Ya, beberapa yang mungkin ada keperluan keluar tinggal 22. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita istiqomah dan dalam kebaikan ya. Yang tadi keinginan kita Allah memberikan kesehatan, panjang usia untuk ibadah dan diakhiri hayat kita dengan kebaikan jadi husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa karimina wa dhurrina wa maulana Muhammad wa sallim wa ta'ala sahabat rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sukron Ustadz dan sama-sama Mangga sudah hadir. Kalau orang Banjar minta halal, minta ridho, minta ikhlas, jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahaya sekarang udah mengklaim orang Banjar nih. Berat ini ya.